Teman semua, kali ini saya mau sharing tentang penyakit stroke. Karena kemarin saya lihat di TikTok ya, ada seorang pemuda umur 30, rajin berolahraga, tidak merokok, tidak minum alkohol, terserang stroke. Nah, itu kan sangat miris ya. Yang tadinya wajahnya lurus menjadi miring, tangannya juga udah sulit digerakkan, kaki sulit digerakkan. Nah, saya bertanya ke teman-teman saya yang dokter, terus saya juga browsing apa itu stroke. Karena kita juga harus mulai aware dengan kesehatan kita sendiri ya. Saya mempunyai teman yang seorang pebisnis hebat, lalu tiba-tiba terkena stroke. Sampai dia pun lupa namanya sendiri, lupa keluarga, lupa ingatan. Yang tadinya hartanya banyak, yang pada waktu muda dia mengumpulkan segitu banyak harta, akhirnya pada waktu tua, satu-satu propertinya dijual untuk menghidupi hidupnya itu. Bayangkan, stroke selama 10 tahun, obat-obatannya sekali suntik katanya 15 juta, ya. Jadi miris ya. Eh, Waktu muda kita capek cari uang sebanyak-banyaknya, pada waktu tua dihabiskan untuk pengobatannya. Belum anak dan istrinya yang harus merawat, menjaga ya. Jadi hidupnya itu hidup di dunia, tapi dia sudah mati. Karena tidak produktif, bukannya bermanfaat bagi sesama, tapi menjadi bantu sandungan. Nah, itu yang kita perlu aware, jangan sampai kita seperti itu. Nah, ternyata stroke itu ada dua. Stroke karena penyumbatan peredaran darah ke otak. Nah, jadi nutrisinya itu tidak sampai ke otak. Nutrisi dan oksigen tidak sampai ke otak. Satu lagi, stroke karena pecah pembuluh darah otak. Stroke pecah pembuluh darah otak disebabkan biasanya karena tekanan darah tinggi. Mungkin satu hari makan yang seperti kambing atau durian dan dia lupa minum konsumsi obat darah tinggi. Lalu terjadilah stroke. Nah, saya baca penyebab darah tinggi itu juga karena darah banyak yang tersumbat oleh plak, oleh minyak, sehingga darah itu mau mendorong terus, maka terjadilah darah tinggi. Dan bila darah rendah, tekanan darah rendah itu karena kekurangan darah. Sumsum tulang belakang tidak memproduksi darah secara maksimal sehingga menjadi darah rendah. Nah, setelah saya mempelajari Binghan ya, karena saya kan ada gejalanya itu lebih di jantung daripada di peredaran darah. Tapi semua larinya ke peredaran darah. Nah, setelah mempelajari buku ini, juga setelah konsultasi dengan asisten dokter, Binghan ini bagusnya. Cara kerja Binghan, dia memberikan nutrisi kepada sel-sel. Dia itu fokus ke peredaran darah. Jadi nutrisi yang bagus ke sel-sel, dia akan memberikan nutrisi yang bagus ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang, bila mendapat cukup asupan nutrisi yang bagus, dia akan memproduksi sel darah merah. Dia akan memproduksi darah merah, sehingga darah merah kita itu cukup oksigen, sehingga peredaran darah kita bisa dibersihkan. Dibersihkan apa? Dengan cara mendorong semua kotoran, plak-plak, minyak, ya. Jadi sumbatan-sumbatan di sekeliling di peredaran darah kita ini bisa bersih. Karena saya merasakan setelah saya minum Binghan dengan dosis yang cukup, pegel-pegel saya di daerah pundak ini berkurang. Tegangan-tegangan kepada otot kepala atas ini juga berkurang. Saya merasakan tubuh saya ini menjadi lebih ringan. Karena sebelumnya itu saya rajin diurut ya, karena rasanya pegel, tangan juga suka kebas ya. Nah, karena saya juga mulai resah ya dengan gejala-gejala yang ada di tubuh, jadi saya concern, mulai cari tahu. Karena kalau sudah stroke, sel otak itu tidak bisa diperbaiki. Badan kita semua selnya bisa beregenerasi. Tapi sel otak itu sekali rusak, rusak. Tidak bisa diperbaiki,
dan dia tidak beregenerasi. Makanya, stroke itu lebih menakutkan daripada penyempitan pembuluh darah. Pembuluh darah bisa di ring, kita masih bisa hidup seperti biasa. Tapi kalau sekali kena stroke, selesailah sudah. Tidak bisa beraktivitas seperti biasa, kemungkinan otak kekurangan nutrisi, lama-lama sel otak akan menjadi mati. Makanya bisa dilihat ya, stroke itu bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, masih sehat, karena denyut jantung dia masih sehat. Jadi itu PR ya, PR untuk keluarga menjaga seseorang yang di rumahnya ada penyakit stroke. Nah, jadi kita yang masih sehat, kita perlu banyak berterima kasih kepada Tuhan, karena kesehatan itu juga anugerah. Saya bisa menemukan Binghan ini juga saya merasakan anugerah. Karena kenapa? Binghan bisa membersihkan peredaran darah. Caranya, karena darah kita yang lancar, otomatis semua kotoran plak-plak terdorong. Maka kita perlu banyak minum. Karena saya rasakan pada waktu minum Binghan ini, sering buang air besar dan juga sering kencing. Dan setelah itu, efeknya terasa lebih ringan. Nah, jadi jangan kita berfokus mengumpulkan terus harta duniawi. Karena seperti firman juga ada tertulis, yang mengumpulkan banyak tidak akan berlebih. Yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Jadi kita khawatir akan hari esok, irit, tidak mau berinvestasi kepada tubuh kita. Akhirnya, setelah kena penyakit, buat apa kita punya harta ya seluruh dunia, tapi badan kita sakit. Badan sakit, otomatis jiwa pun sakit. Ya, jadi kita hidup, tapi sudah mati. Ya, jadi yang saya mau sharing di sini, semoga kita semua bisa sehat sampai nanti waktu kita selesai di dunia ini, kita mati karena tugas kita selesai. Bukan meninggal karena penyakit yang menggerogoti tubuh kita. Sekian sharing.